Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Awaludin Ajhari, peserta Latsar, Latihan Dasar CPNS 2021, Angkatan 20, Kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Ini yang saya buat mind map-nya. Saya akan jelaskan satu persatu dengan presentasi berikut ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan ini ada definisi, ada sejarah, ada lambang negara, dan konsensus. Wawasan kebangsaan ini lahir ketika pada tanggal 20 Mei 1908 Budi Utomo didirikan di Jakarta. Kemudian Budi Utomo diumumkan pada bulan Juni tahun 1908. Kemudian Kongres pertama Pemuda dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1908. Budi Utomo ini merupakan perkumpulan yang pertama kali mencetuskan nama Indonesia. Kemudian pada tahun 1908 di Belanda mahasiswa mendirikan Indispagni atau NAPIP, dan tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kemudian di tahun 1928 pada tanggal 2 Mei diadakan Kongres Pemuda I di Gedung Kimia Parma, terdiri dari Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Islametinbon, Sekarukun, Jong Batakbon, Jong Sundanese, Budi Utomo, Indonesia Studi, dan Pergerakan Muhammadiyah. Kemudian Kongres Pemuda ini dilanjutkan di Kongres Pemuda II, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Indese Klub Gunwa Jalan Kramat 106 Jakarta. Dan disinilah tercetus lahir Sumpah Pemuda. Kemudian tanggal 28 Oktober ini dijadikan Hari Sumpah Pemuda. Wawasan kebangsaan ini secara definisi merupakan cara pandang kita mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian kesadaran diri kita mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga negara yang mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan ini terdapat konsensus. Ada 4 konsensus dalam wawasan kebangsaan ini. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila di sini seperti kita ketahui bahwa gagasan atau dasar pembentukan negara. Pancasila di sini berarti pemurnian nilai-nilai yang sudah lama diyakini, dimiliki, dan dihayati oleh bangsa atau para pendiri negara kita. Pancasila di sini merupakan falsafah negara Indonesia yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ideologi negara, pandangan hidup negara, dan dasar-dasar bernegara. Kemudian Pancasila ini merupakan konsensus negara yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang 1945. Adapun Undang-Undang 1945 ini merupakan penjabaran dari Pancasila untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga kekuasaan tiada bersifat sewenang-wenang serta melindungi hak-hak warga negara.
Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur tata kelola tata cara dalam bernegara di negara Indonesia yang tercinta ini. Kemudian konsensus yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita yang dijadikan semboyan yang diambil dari Sumpah Palapa atau Majapahit. Semboyan negara ini yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Dari Pancasila, kemudian dijabarkan di Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disemboyankan dalam Bhinneka Tunggal Ika, terlahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memiliki tujuan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam wawasan kebangsaan ini, kita harus mengetahui lambang negara, karena lambang negara ini merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa. Adapun lambang negara ini, yang pertama kita memiliki lambang negara bendera. Bendera kita seperti kita ketahui yaitu merah putih. Di atasnya berwarna merah, di bawahnya berwarna putih, dengan ukuran lebar 2/3 panjang dari bendera tersebut. Merah berarti berani, putih berarti suci. Pertama kali dikibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam keadaan proklamasi. Kemudian lambang negara yang kita pakai yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah dijelaskan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang memiliki semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Yang selanjutnya bahasa. Bahasa merupakan lambang negara. Adapun bahasa resmi nasional yang kita pakai yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemersatu Indonesia yang telah disumpahkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya yang pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II yang dinyanyikan oleh atau diiringi oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, lambang negara ini merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan negara. Lahirnya Indonesia yaitu pertama kali pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian ada Kongres Pemuda I 1926, kemudian Kongres Pemuda II 1928, kemudian lahir BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian terbentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 dan kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan mundur dari Indonesia. Kemudian tanggal 16 Agustus pada malam tanggal 17 Agustus, para pemuda dan para tokoh proklamator mengetik naskah proklamasi yang kemudian hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 Indonesia diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dari sanalah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara wajib mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bernegara dengan memiliki atau mengetahui tentang lambang negara, sejarah negara, konsensus negara, dan lain hal. Dalam membela kehidupan atau mengelola bangsa dan negara ini, kita dihadapkan dalam nilai-nilai bela negara. Seperti yang sudah saya buat dalam mind map-nya, nilai-nilai bela negara. Dan nilai-nilai bela negara ini seperti yang saya tampilkan dalam tampilan di sini, ada dasar hukum dalam nilai-nilai bela negara. Kita sebagai warga negara wajib membela negara kita sebagaimana yang telah ditetapkan dasar hukumnya, yaitu dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1, kemudian pasal 27 ayat 3, kemudian di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, Permenhan nomor 23 tahun 2016, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Itu merupakan dasar hukum kita dalam membela negara. Apa itu bela negara? Bela negara memiliki definisi tekad, sikap, perilaku, dan tindakan, baik perorangan maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Itu merupakan definisi bela negara. Dalam tekad, sikap, perilaku, dan tindakan ini, baik berbentuk perorangan, baik berbentuk kelompok, ada beberapa upaya bela negara yang harus kita laksanakan dan telah dilaksanakan oleh sebagian dari kita. Yang pertama, yaitu melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, di mana di berbagai sekolah, di berbagai tingkatan, mulai dari SD sampai jenjang kuliah, di sana dihadirkan sebuah mata pelajaran yang berisikan tentang pendidikan kewarganegaraan yang sangat mendasar, mulai dari sekolah dasar sampai tingkat tinggi. Kemudian, melakukan pelatihan dasar kemiliteran, baik itu yang sukarela atau diwajibkan. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi, di mana kita profesi sebagai ASN mengabdi kepada negara. Banyak bagian-bagian di ASN yang mesti mengabdi sesuai profesi masing-masing. Kemudian, dari nilai-nilai bela negara ini ada 5 nilai yang mesti kita laksanakan. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kelima nilai bela negara ini, kita harus cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara merupakan fungsi dari kita sebagai ASN, yaitu mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Kita harus cinta tanah air. Dalam bekerja kita harus sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Jika 5 nilai bela negara itu dilaksanakan, maka kita sudah memiliki wawasan kebangsaan dengan utuh dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat, khusus bagi saya, umum bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan, itu semua berawal dari saya. Demikian, salam hormat dari saya, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 20, Kelompok 3. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.